Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika dari program studi S1 Fisioterapi kelas B5, akan menjelaskan mekanisme kontraksi otot. Dimulai ketika pada ATP dihidrolisis menjadi ADP dan fosfat, sehingga menyebabkan kepala miosin melekat pada aktin. Ketika dan membuat satu jembatan yang namanya jembatan crossbraid atau jembatan aktin miosin. Ketika ADP dan fosfat menarik aktin sehingga terbentuk kontraksi, ADP dan fosfat dikeluarkan oleh miosin, tapi miosin tetap melekat pada aktin, menunggu ATP yang baru datang. Hal ini ketika saat otot sedang berelaksasi, dan siklus ini akan terus terjadi terus menerus. Kontraksi otot dikontrol oleh ion kalsium. Filamen aktin akan berasosiasi dengan protein baru, yaitu troponin dan tropomyosin. Ketika otot berelaksasi, tropomyosin akan memblok jembatan aktin dan miosin. Kadar ion kalsium yang cukup tinggi dan adanya ATP akan membuat ion kalsium masuk atau berikatan dengan troponin, sehingga daerah aktin tropomyosin yang sebelumnya tertutup oleh troponin. Hal ini membuat kepala tropomyosin dapat berikatan dengan aktin dan membentuk jembatan aktin dan membuat jembatan aktin dan miosil. Ion kalsium yang terdapat pada neurotransmitter akan dikeluarkan ketika mendapat sinyal dari sistem syaraf, dan prosesnya yaitu satu neurotransmitter akan dikeluarkan oleh neuron dan mengikat reseptor yang berasosiasi dengan serabut serat otot. 2. Impuls akan menuju ke tubulus T dan membuka retikulum endoplasmik. Ion-ion kalsium akan mengalir ke ion Ca akan mengalir ke miofibril, sehingga memicu terjadinya kontraksi otot, dan ini juga memicu terjadinya pemendekan otot. Ketika otot mendapat cukup kekuatan, sehingga akan memungkinkan untuk melakukan suatu pergerakan. Anatomi pada sistem rangka terdiri dari serabut-serabut otot, dan serabut otot itu terdiri dari banyak miofibril. Di dalam miofibril terdapat sarkomen yang saling berhubungan. Di dalam sarkomen terdapat dua filamen, yaitu filamen tebal dan filamen tipis, yang disebut dengan aktin dan miosin. Filamen tebal yang ada pada miosin terdapat garis pemotong yang disebut dengan garis M line, dan filamen tipis yang terdapat pada protein aktin terdapat garis pemisah yang disebut dengan Z line. Itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.